Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi transformasi geometri. Pada transformasi geometri ini, kita akan mempelajari yaitu translasi atau pergeseran, kemudian refleksi atau pencerminan, rotasi, ya, perputaran, dan dilatasi. Ini kita sebut perkalian. Jadi, untuk translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, yaitu bisa berupa titik, ya, titik, atau kurva, atau grafik ya maksudnya. Jadi di sini translasi titik, refleksi titik, ya, rotasi titik, dilatasi titik bisa, atau juga translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi kurva. Oke ya? Yang pertama, kita bahas translasi di sini. Oke. Translasi yaitu pergeseran. Pergeseran kita sebut sebagai. Ya. Nah, di sini sekarang pergeseran dulu yaitu pergeseran suatu titik ya. Titik. Nah, pergeseran titik ini ya, mau titik maupun kurva, itu kita menggesernya, notasinya adalah vertikal dan horizontal. Jadi untuk translasinya, ini notasinya, notasi translasi, yaitu kita tuliskan sebagai T, di sini A, B. Artinya, A di sini adalah, ya, digeser horizontal atau mendatar sejauh A satuan. Jadi bisa saya katakan, artinya di sini, digeser, oke, A satuan, ya, sejajar sumbu X. Kemudian kalau untuk yang B, berarti digeser B satuan sejajar sumbu Y. Nah, untuk sejajar sumbu X, itu kan bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi, kalau misalkan artinya tandanya positif, ya, artinya kalau bertanda positif, jadi kalau A bertanda positif, itu artinya digeser ke kanan. Jika A bertanda negatif, itu artinya digeser ke kiri. Untuk yang B, jika bertanda positif, itu artinya digeser ke atas. Kalau yang B bertanda negatif, itu artinya digeser ke bawah. Seperti ini, ya. Jadi, kalau saya gambarkan dalam diagram Kartesius, jadi misalkan ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X, gitu ya. Misalkan suatu titik di sini,
ya, titik, misalkan di sini ya. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, ini adalah minus 3, ini minus 4. Oke. Kemudian digeser ke arah sana. Misal seperti ini. Digeser ke arah sana. Nah, di sini misalkan digeser ke kanan gitu. Ya. 7 satuan ke kanan seperti ini. Dan ke atas di sini ya. Misalnya seperti ini. Ini misalkan 5 satuan. Oke. Ke atas. Nah, ini artinya notasi translasinya itu harus yang horizontal dulu. Jadi yang sejajar dengan arah sumbu X dulu, yang A ini. Berarti karena satuan ke kanan berarti 7 di sini. Oke. Artinya A-nya positif 7. Kemudian kalau 5 satuan ke atas itu juga berarti B-nya 5. Jadi di sini translasinya 7, 5. Itu arti notasi translasinya. Jadi untuk bayangannya ya, misalkan ini adalah titik A. Di sini titik A aksen. Jadi A aksen itu kita sebut sebagai bayangan titik A di sini. Oke. Jadi notasinya kalau ada X, Y itu titik asalnya, kemudian ditranslasikan notasinya A, B di sini, maka bayangannya itu adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Nah, ini adalah rumus untuk translasi. Coba kita hitung di sini ya pada diagram Cartesiusnya. Kalau digeser 7 satuan ke kanan berarti dari min 4 kan? Ya, digeser 7 satuan. 1 2 3 4 5 6 7. Maka kalau di sini 0, maka ini 3. Betul ya? Kalau digeser 5 satuan ke atas, berarti di sini bisa kita tulis ke atas 1 2 3 4 5. Maka ini 2. Berarti A aksennya bisa kita tuliskan koordinatnya adalah 3,2. Nah, apakah persamaan ini? Kita buktikan ya. Di sini koordinat A awalnya adalah minus 4 dan minus 3. Jadi, untuk A di sini, minus 4, minus 3. Translasinya adalah AB, berarti sini 7, 5. Ini kan ditambah. Artinya, minus 4 untuk A aksennya adalah X-nya adalah minus 4 ditambah A-nya adalah yang di atas nih ya, A-nya adalah 7, Y-nya minus 3 ditambah B-nya adalah 5. Maka A aksennya adalah min 4 ditambah 7 itu 3, min 3 ditambah 5 adalah 2. Coba kita lihat, ternyata memang benar ya hasilnya. A aksennya atau bayangan titik A adalah 3,2. Nah, ini adalah translasi untuk titik. Kita bahas contoh soalnya ya. Ini contoh untuk berikutnya. Titik P ya. Ini bisa saya tuliskan, yaitu minus 5, 6, digeser, oke, 4 satuan ke kanan, dan 7
satuan ke bawah. Pertanyaannya, tentukan bayangan titik P. Oke. Di sini titik P diketahui min 5,6. Digeser 4 satuan ke kanan dan 7 satuan ke bawah. Untuk notasi translasinya dulu. Notasi translasi itu adalah T, A, B. Maka bisa saya tuliskan 4 satuan ke kanan. Itu berarti A-nya itu 4. 7 satuan ke bawah. Berarti itu minus 7. Gitu ya, Sobat Esen ya. Jadi untuk yang A ini adalah yang sejajar sumbu X. Kalau ke kanan itu positif. Kalau ke kiri negatif. Kalau untuk yang B, itu sejajar sumbu Y. Kalau positif itu ke atas. Kalau negatif itu ke bawah. Karena ini ke bawah jadi negatif. Ini adalah notasi translasinya. Oke. Nah, rumusnya tadi sudah kita dapatkan. Ya, sudah kita buktikan tadi. Adalah kalau titik X, Y. Translasinya adalah AB. Maka X kita tambahkan dengan A. Y kita tambahkan dengan B. Jadi, jika titik P di sini adalah X, Y adalah minus 5,6. Kemudian, translasinya adalah 4 minus 7. Berarti, untuk P aksennya adalah X ditambah A. X-nya min 5. Min 5 ditambah 4. Y-nya itu 6. 6 ditambah B-nya adalah minus 7. Seperti ini. Berarti P aksennya adalah min 5 ditambah 4 itu min 1. 6 ditambah min 7 minus 1. Jadi, bayangan titik P adalah P aksen. Koordinatnya min 1, min 1. Kita lanjutkan ya. Jadi, ini adalah translasi titik. Nah, jika merupakan suatu bidang datar, jadi misalkan seperti ini. Gitu ya. Kemudian ini adalah sumbu Y gitu ya. Kemudian ini sumbu X. Maka jika digeser ya. Misalkan digesernya seperti ini. Ya. Maka semua titik-titiknya adalah pergeseran yang sama. Jadi misalnya sepanjang ini, gitu ya. Maka ini juga digeser sepanjang ini. Jadi kira-kira seperti ini. Arahnya, besarnya juga sama, gitu ya. Jadi arah besarnya sama di sini. Kemudian ini juga. Jadi dia harus sama, gitu ya, pergeserannya. Jadi dari sini, arah sini itu sama. Ini juga sama. Jadi, ini. Kalau andai kata ini adalah titiknya adalah misalkan nih A, ini B, ini C gitu ya. Maka pergeserannya ini juga akan bentuk segitiga yang besarnya harus sama ya. Ini anggap sama ya. Jadi berarti ini adalah A aksen, B-nya di sini B aksen, C-nya ya C aksen. Nah, setiap titik itu bergeser dengan suatu translasi yang sama. Jadi nggak mungkin kalau namanya pergeseran bidang, ya, pergeseran bidang seperti ini, itu akan sama luasnya. Berarti luasnya tetap pergeserannya sesuai dengan notasi translasinya, ya. Jadi tinggal masing-masing saja. Sehingga kalau misalkan untuk titik A gitu ya. Misal di sini X A, Y A, maka kalau kita translasikan dengan
AB, berarti ini jadi A aksen. Tambahkan saja X. X itu absis ya, tambahkan A-nya, dan YA-nya ditambahkan B. Begitu dengan titik B. Jadi X absis titik B, ordinat titik B, ini akan sama, transisinya AB, maka ini B aksen, absis titik B ditambahkan A, dan ordinat titik B tambahkan B. Yang terakhir yang C, juga seperti itu ya. Jadi masing-masing di sini. X titik C, absis titik C, ordinat titik C, kemudian translasinya AB, maka ini C aksen, jadi absis titik C ditambah A, dan ordinat titik C ditambahkan B. Nah, seperti itu Sobat Listen. Jadi, mau bangun datarnya apapun, jadi ditranslasikan masing-masing titiknya. Kali ini, kita akan pelajari yaitu translasi kurva atau grafik ya. Di video sebelumnya, kita sudah pelajari translasi dari titik. Nah, ini translasi kurva. Nah, untuk translasi kurva, itu kita bisa tuliskan, ya. Ini suatu persamaan fungsinya, ya. Kurva grafik kan ini fungsinya. Jika ditranslasikan dengan notasi AB di sini, maka persamaan kurvanya adalah Y min B sama dengan F X min A. Nanti kita buktikan ya. Kita buktikan bahwa inilah rumus yang kita gunakan. Jadi artinya di sini setiap variabel Y-nya dikurang dengan B, setiap variabel X-nya dikurang A. Oke. Sekarang kita buktikan. Kita buat contohnya di sini. Oke. Yang pertama kita buat dulu garis ya. Misalnya contohnya sebuah garis Y sama dengan min 2X gitu ya. Min 2X plus 6. Oke. Ditranslasikan. Oke. Ditranslasikan dengan gitu ya. Di sini bisa saya tuliskan yaitu di sini adalah 4, ini minus 6. Oke. Sebuah garis Y sama dengan min 2X plus 6 ditranslasikan dengan ini. Tentukan bayangannya. Oke. Nah, sekarang kita buktikan dengan gambar. Oke, dengan gambar di sini. Untuk membuat Y sama dengan min 2X plus 6, ya, persamaan garis Y sama dengan min 2X plus 6, itu cukup mudah. Kalau kita tutup X-nya, artinya X-nya 0, min 2 kali 0 kan berarti 0. Kita tutup saja seperti ini. Maka Y-nya adalah 6. Jadi bisa kita tuliskan di sini 6. Oke. Kemudian ini adalah sumbu X-nya. Sekarang yang ditutup Y-nya. Artinya apa? Titik potong dengan sumbu X itu artinya Y-nya 0. Kita tutup saja seperti ini. Maka X-nya dapatnya 3. Betul ya? Jadi grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah 3. Oke. Nah, sekarang garis ini ditranslasikan 4 min 6. Artinya apa? Digeser ya, digeser 4 satuan ke kanan, min 6 itu artinya 6 satuan ke bawah. Jadi arti translasi di sini 4 min 6 ya. Itu artinya
ya, saya tulis artinya. Artinya di sini adalah digeser 4 satuan ke kanan. Kemudian juga digeser 6 satuan ke bawah. Jadi artinya untuk translasi AB di sini, yang A itu adalah sejajar sumbu X, yang B-nya ya sejajar sumbu Y. Kalau positif itu artinya ke kanan. Kalau untuk yang B di sini kan negatif min 6 berarti ke bawah. Sekarang di sini kita ambil saja 2 titik dari garis ini. Titik ini adalah titiknya 0,6, betul ya? Kemudian di sini titiknya adalah 3,0. Nanti kita buktikan persamaan garisnya apakah memenuhi persamaan ini. Oke. Jadi 0,6 ditranslasikan dengan 4 min 6. Nah, persamaannya untuk titik ya, untuk translasi titik itu adalah XY jika ditranslasikan dengan notasi AB, maka bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Oke. Jadi untuk titik 0,6 ditranslasikan yaitu 4 min 6. 4 min 6 berarti di sini 0 adalah X-nya ditambah A-nya adalah 4 gitu ya. A-nya adalah 4. Kemudian Y-nya adalah 6 ditambah B-nya adalah minus 6. Maka di sini bisa bayangan dari 0,6 menjadi 4,0. Kemudian titik satu lagi ya. Misalkan saja nih bisa saya tuliskan ini titik A gitu ya. Ini titik B. Oke. Jadi kalau ini titik A, maka ini A aksen. Ini A aksen. Sekarang titik B. Titik B-nya di sini adalah 3,0. 3,0. Sekarang kita translasikan. 4 min 6. Kita gunakan translasi titik di video sebelumnya ya, rumusnya ini. Maka bisa saya tuliskan B aksen. Berarti 3 ditambah A-nya adalah 4. Kemudian 0 ditambah B-nya minus 6. Maka B aksennya adalah 7, minus 6. Nah, ada titik 4,0 dan B aksennya adalah 7, min 6. Berarti kalau kita nyari persamaan garis yang melalui 2 buah titik, ya, kan kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Jadi kalau ada persamaan garis, yang melalui 2 titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2 adalah, nah persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 per gitu ya, Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, ini adalah persamaan garis yang melalui 2 titik X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi kalau kita masukkan di sini berarti Y dikurang. Nah, Y1 dan Y2 itu kita bisa pilih. Misalkan ini X1-nya, ini berarti Y1. Ini X2-nya, maka ini Y2-nya. Atau ini X2, ini Y2, di sini X1 dan Y1. Sama saja. Coba kita masukkan. Y dikurang Y1. Y1-nya ini 0. Per Y2. Y2-nya min 6. Dikurang Y1-nya 0. Oke. Sama dengan X
dikurang X1-nya itu adalah 4 per X2. X2-nya 7 dikurang X1-nya 4. Di sini bisa saya tuliskan, ya. Saya lanjutkan. Berarti Y per min 6 sama dengan X min 4 per 3. Betul ya? Nah, ini bisa kita coret di sini. 3 dengan min 6. Ini min 2. Berarti kalau kita kali silang, maka Y-nya sama dengan, kalau kita kali silang adalah minus 2X plus 8 di sini. Nah, sekarang coba kita cek dengan rumus ini. Apakah sama ya dengan hasil yang didapat, yaitu Y sama dengan min 2X plus 8. Ya, coba kita lihat di sini. Sekarang kita buktikan di sini. Jadi, untuk garisnya di sini adalah Y sama dengan, berarti kan Y sama dengan min 2X plus 6. Ditranslasikan, yaitu 4 min 6. Maka bisa saya tulis Y dikurang B. B-nya adalah min 6. Jadi, plus 6 gitu ya. Kemudian X-nya dikurang A. Jadi, min 2, X-nya dikurang A-nya adalah 4. Ini masih plus 6. Sekarang coba kita lihat di sini ya. Saya ganti biru saja, jadinya Y sama dengan, ini kalau kita kalikan kan min 2X. Ini plus 8. Nah, ini kan 6 sama plus 6 habis. Sekarang kita cek. Hasilnya kalau menggunakan rumus adalah Y sama dengan min 2X plus 8. Dan pembuktian tadi pada saat kita geser titiknya masing-masing sama, yaitu min 2X plus 8. Ya, ini adalah translasi titik yang di video sebelumnya sudah kita berikan. Jadi, untuk translasi kurva, grafik atau fungsi, itu kita menggunakan rumus Y sama dengan Fx translasi AB, itu Y-nya dikurang B, dan X-nya dikurangi dengan A. Gitu Sobat Edson. Oke, kita bahas contoh soalnya ya. Sini contoh soalnya. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 5 ditranslasikan. Oke. Di sini bisa saya tuliskan 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Tentukan persamaan bayangan parabola tersebut. Oke. Jadi di sini untuk persamaan parabolanya ya, Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 5 di sini. Kemudian ditranslasikan 2 satuan ke kiri. Jadi untuk notasi translasinya ya, itu T. Kalau 2 satuan ke kiri itu artinya min 2, dan 3 satuan ke atas berarti sini 3. Ya, karena translasi AB-nya itu adalah kalau yang A sejajar sumbu X, jadi kalau ke kiri itu minus, kalau ke kanan itu positif. Sedangkan untuk yang B, ini kan B, itu sejajar sumbu Y. Jadi kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif, gitu ya. Nah, untuk persamaannya tadi kita sudah buktikan bahwa untuk translasi fungsi ya, atau kurva artinya di sini, atau grafik gitu ya, sama saja di sini, yaitu
untuk Y sama dengan fx, itu persamaan fungsi awalnya. Kemudian ditranslasikan oleh AB di sini. Maka persamaannya menjadi Y min B sama dengan fx min A. Jadi artinya di sini setiap ada variabel Y itu dikurangi dengan B, dan setiap ada variabel X dikurangi dengan A, gitu ya. Tadi sudah kita buktikan ya rumus ini. Ya, berlaku. Jadi kalau ini kita translasikan, bisa saya tulis di sini yaitu Y sama dengan X pangkat 3, X pangkat 2, ini parabola kan ya, persamaan parabola, fungsi kuadrat, X kuadrat min 3X plus 5, ditranslasikan, ya, yaitu min 2, 3 di sini, T di sini, min 2, 3, maka di sini Y-nya, Y di sini adalah dikurang B. Nah, B-nya adalah yang 3 di sini. Jadi, Y min 3 sama dengan, nah setiap ada variabel X, kita kurangi dengan A. A-nya adalah minus 2. Jadi, karena di sini adalah X kuadrat, berarti X dikurang minus 2. Nah, karena dikurang minus 2, berarti jadi plus ya. Kuadrat. Karena mesti ada kuadrat. Minus 3 di sini. Ini kan mesti ada X-nya. X-nya juga dikurangi dengan A-nya. Karena dikurang min 2, jadi plus 2. Di sini plus 5. Tidak ada X-nya. Maka plus 5 saja. Gitu. Oke? Tidak perlu X. Jadi, di sini bisa saya tuliskan. Ya, di sini saja ya. Biar tidak terlalu ke kanan. Y minus 3 sama dengan, ini kita kuadratkan. Jadi, X kuadrat plus 4X plus 4. Ini kita kalikan. Minus 3X minus 6 plus 5. Betul? Jadinya Y minus 3 sama dengan, ini X kuadrat. Ini plus 4. Ini minus 3X. Jadinya plus X. Kemudian 4 dikurang 6 ditambah 5 ya. 4 tambah 5 dulu, 9 dikurang 6 plus 3. Min 3 pindahkan ke kanan. Jadi Y sama dengan X kuadrat plus X plus 6. Gitu ya. Ini min 3 pindah sana, tambahkan 3 di sini plus 6. Nah, ini adalah bayangan dari parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 5 jika ditranslasikan min 2, 3. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi transformasi geometri. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!